Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kelas Bisnis dan Finance. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana arti dari sebuah uang, ya. Jadi kalau kita lanjutkan materi hari ini, uang ini sama dengan sebagai alat tukar. Ya, idealnya seperti ini ya. Uang itu sebenarnya sebagai alat tukar. Nah, kita lihat apa yang ditukar, ya tentu saja berarti ada materi, ada barang yang ditukar. Apa yang mau ditukarkan, ya? Apa yang mau ditukarkan? Jadi misalkan kemarin saya kasih contoh, misalkan ya, saya jago perbaiki mobil, ya. Ini saya jago perbaiki mobil, oke? Saya punya skill perbaiki mobil, ya. Skill saya jago memperbaiki mobil. Saya juga punya tools, ya, bukan cuma punya skill, tapi saya juga punya tools karena saya punya bengkel, misalkan, ya, seperti ini ya. Ya, ini saya mau tukar dengan siapa? Nah, muncullah, ya, syaratnya adalah Anda harus punya barang yang mau ditukar. Ini kan barang yang mau saya tukar, betul? Ini barang yang mau saya tukar. Ya, nah saya mencari nomor 2, syaratnya adalah saya mencari orang yang sedang membutuhkan. Misalkan ada orang namanya Tony. Ya, lalu kemudian mobilnya sedang rusak. Ya, padahal si Tony ini kerjanya supir taksi. Kalau nggak punya mobil, nggak bisa cari uang. Ya, jadi kebetulan dia sedang butuh. Nah, ini ya. Jadi, nomor 1, saya punya skill, punya tools. Nomor 2, kita cari orang yang butuh. Cuman itu aja poinnya. Ya, cari orang. Percuma saya punya skill mobil, punya bengkel, tapi nggak ada orang yang butuh skill saya. Mungkin saya tinggal di lingkungan yang dimana mobilnya baru semua, nggak ada yang rusak. Ya, mungkin teknologinya canggih sekali sehingga mesinnya bisa memperbaiki dirinya sendiri, misalkan. Ya, sehingga bengkel saya nggak laku. Ya, skill saya nggak laku. Sehingga ketika kamu punya skill, nomor 1, cuma punya skill aja, tapi berada di tempat atau lokasi yang salah, ya nggak bisa. Ya tetap nggak bisa, karena prinsipnya adalah alat tukar. Alat tukar ini berarti ada yang ditukar, dan yang menukar adalah sesama manusia. Ya, ini kan manusia yang tukar, ya, saling tukar menukar. Kalau manusia tidak ada orang lain yang membutuhkan, ya maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita tidak bisa menjadi saling pertukaran, sehingga uang tidak masuk. Ya, balik lagi ke ceritanya sekarang. Ya, kita ke sini. Oke, sekarang Tony sedang butuh orang yang bisa memperbaiki dia punya mobil. Ya, mobil gimana sih gambarnya gini ya? Ngeng gini. Sorry gambarnya jelek ya. Ya, dia lagi butuh nih. Karena mobil ini mobil niaga. Dia lagi butuh, mobilnya mogok, nggak bisa starter. Maka si Tony menghubungi Pak Irwan. Ya, Tony menghubungi Irwan. Dia bilang, "Bro, mobil saya rusak nih." Wah, kenapa Tony membutuhkan telepon Irwan? Karena Irwan adalah orang yang berkompeten, yang dianggap mampu untuk menyelesaikan problem, ya, butuh dan dia harus punya problem. Oke, ya. Nah, lalu kemudian sehingga sekarang terjadilah deal dulu, ya. Irwan datang melihat mobilnya rusak apa, bro? Oh, ternyata begini, dianalisa. Ya, kemudian mobilnya dibongkar dan kemudian Irwan membuat estimasi. Oke, bro, ini mobilmu rusak dinamo starternya. Ya, sama radiatornya agak rusak, sama bannya agak miring sedikit. Sasis kakinya mesti diganti, shockbreakernya mesti diganti. Ya, total semua estimasi sama ongkos, biaya dan segala macam misalkan habis 10 juta misalkan. Ya. Tinggal kita lihat 10 juta ini oke apa enggak. Kalau Tony merasa oke, Tony akan menimbang-nimbang, oke, daripada gua nggak jalan, ya mau bayar lagi. Atau si Tony bilang, "Oh, tunggu dulu, gua mungkin kemahalan, gua nggak punya duit, gua mau bandingkan dulu dengan orang lain." Boleh, tapi anggaplah di situ cuma ada Irwan, ya sudah. Jadi 10 juta tawar, akhirnya ya udahlah, fix lah, oke, deal. Berapa lama bro kerjanya? 3 hari, bro. Oke, sip. 3 hari. 3 hari mobilnya dibawa ke bengkelnya Pak Irwan. Pak Irwan tentu saja punya pegawai, ya dikerjakan, bom, ganti spare part, mesinnya diturunkan, oli diganti mungkin ya, sampai cek ini cek itu. 3 hari kemudian mobilnya selesai. Ya, maka terjadilah pertukaran, betul? Maka si Tony membayar 10 juta yang sudah disepakatin, Irwan memberikan mobil menyelesaikan problem yang dialami oleh si Tony.
Mudah kan? Ya. Nah, apa yang bisa teman-teman pelajarin dari cerita saya ini yang bisa dipelajarin? Ya. Ini kelihatan ceritanya simple, sederhana, tapi kalau kita mau menggali lebih banyak, ini banyak sekali yang bisa kita gali. Ya, contoh misalkan, lalu Pak, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang? Gampang, jangan fokus ke uang. Ingat, uang adalah alat tukar. Kebanyakan orang cuma fokus ke uangnya. Kerja untuk apa? Untuk cari uang. Waduh, ya meskipun kamu nggak salah, tapi secara filosofi kamu sudah salah. Karena apa? Karena uang ini datangnya dari mana? Bukan dari langit. Kecuali kamu ngerampok ya. Nah, kamu ngerampok, ya kita mau ngerampok bank ya. Itu nggak ada alat tukar ya, tapi kita tetap harus melakukan sesuatu karena membobol bank nggak segampang itu kan. Kamu mau nipu orang juga nggak segampang itu. Ya, jadi kalau yang normal-normal aja, jalur yang benar, uang itu adalah alat tukar. Fokus dengan apa yang mau kamu tukar. Ini adalah yang paling penting. Ya, kamu punya skill, kamu punya experience, apa aja. Kamu punya barang, buka toko, ya. Kamu punya barang, ya, buka restoran, kamu menjadikan makanan. Jadi sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa menukar. Apapun yang kita punya, waktu, mungkin kita punya waktu, mungkin kita punya tenaga, apa aja bisa kita tukar untuk menghasilkan uang. Pola pikirnya seperti itu. Kalau uangnya ingin lebih banyak, maka yang mau ditukar diperbarui. Ya, kalau kamu sekarang cuma menjual tenaga, ya berat. Kamu jual tenaga, mau menyaingi orang yang pakai skill, ya berat. Kamu kerjanya pakai tenaga, mau punya income seperti orang yang kerja di kantoran, ya berat. Ya, orang kerja di kantoran pasti pakai skill, bukan pakai tenaga. Betul? Ya, apa yang ditukar? Fokusnya seperti itu. Kalau nggak punya, ditambahkan. Jangan tidak punya putus asa, jangan. Ya, jadi nggak punya ditambahkan. Ya, nggak cuma bilang, waduh Pak, tapi saya nggak punya modal. Oh, pokoknya beralasan terus. Nggak bisa maju. Kenapa orang punya pemikiran seperti itu? Karena pemikirannya hanya pada uang. Everything just about money. Money. Kamu nggak akan bisa kaya raya kalau kamu hanya berpikir tentang uang. Ya, jadi pola pikirnya adalah apa yang mau saya tukar? Apa yang mau saya tukar? Seberapa? Barang apa yang saya tukar ini seberapa mahal? Seberapa market memberikan nilai itu? Ya, paham? Ya, sekali lagi, fokus pada apa yang mau kamu tukar. Pelajari, jadilah expert di bidang itu. Ya, satu lagi, filosofi yang paling harus kita ketahui adalah apa? Kalau kamu mau cari uang, fokus bagaimana memudahkan hidup orang lain. Ini dia temannya, teman-temannya. Ini dia rahasia terbesarnya, filosofi terbesarnya. Dicatat. Jadi kalau namanya mau cari uang itu, mudahkanlah hidup orang lain. Bagaimana kita bisa punya sesuatu untuk memudahkan hidup orang lain? Contoh seperti Tony nggak bisa perbaiki mobil sendiri, nggak punya waktu, nggak punya skill, nggak punya tools. Kalau mobilnya rusak, itu jadi problem, sulit ya. Jadi ada problem ini menandakan ada orang lain mengalami kesulitan. Kita mudahkan hidupnya Tony. Irwan memudahkan hidupnya Tony. Irwan punya skill, Irwan punya tools. Ya, maka Irwan memudahkan hidupnya Tony. Sehingga problemnya Tony menjadi berkurang atau hilang. Maka uang akan datang dengan sendirinya. Nggak usah dicari. Ya, salah fokus membuat Anda jadi tidak pas langkahnya, menjadi sulit langkahnya. Kenapa? Karena fokusnya cuma cari uang aja. Nggak bisa. Kamu harus pola pikirnya RAS itu harus berpikir, bagaimana saya bisa lebih memudahkan orang lain lagi? Bagaimana saya lebih memudahkan lagi? Bagaimana lebih memudahkan lagi? Terus, seperti itu terus. Ya, apapun pekerjaan Anda mau jadi pegawai, Anda mau buka toko, Anda punya bengkel, Anda punya restoran, apapun pekerjaan Anda punya pabrik. Apa tujuannya? Mau cari uang. Itu terlalu mentah sekali. Kalau Anda selalu ngomongin cuma uang, Anda itu mentah sekali. Contoh misalkan sekarang, saya mau buka toko nih. Membuka toko. Toko apa? Toko bangunan. Contoh ya. Maka filosofi saya Maka filosofi saya untuk membuka toko bangunan ini, kalau kamu cuma bilang, kenapa kamu buka toko bangunan? Karena saya mau cari uang. Maka saya jamin kamu akan menggerutu. Nah, saya jamin kamu buka toko bangunan ini bekerja tidak sesuai passion, ya. Kamu buka toko bangunan terpaksa karena semuanya cuma karena uang. Alasan yang cuma karena uang itu adalah orang yang paling kasihan.
Kamu kerja kenapa? Ya demi uang, Pak. Kalau saya nggak kerja, ya saya nggak bayar cicilan. Kalau saya nggak kerja, saya mau makan apa? Kalau saya nggak kerja, anak saya nggak bisa sekolah. Maka, kalau itu jawaban kamu, maka bisa dipastikan kamu tidak akan suka dengan pekerjaanmu. Karena terpaksa. Jadi, alasan karena uang ini adalah alasan yang paling kasihan. Ya, karena itu, kamu kerjanya juga ogah-ogahan, malas-malesan. Nggak punya semangat. Beda, karena arahnya, pikiran kan RAS, betul? Arahnya cuma pada uang, sehingga kamu melupakan yang lain. Ya, tapi kalau sekarang coba kita lihat, buka toko bangunan, oke? Untuk apa toko bangunan kamu buka? Karena saya ingin memudahkan hidup orang lain. Ya, mungkin di tempat kamu tinggal, toko bangunan cuma ada satu. Ada lagi satu toko bangunan jauh sekali, jaraknya 20 kilo dari tempat kamu tinggal. Sehingga sekarang kamu memudahkan hidup orang di sekitarmu, sehingga orang yang butuh bahan bangunan tidak perlu lagi naik mobil 20 kilo dari situ. Sekarang sudah tersedia. Ya, karena itu, wow, itu tujuannya adalah memudahkan. Oke, dapat. Caranya saya supaya bisa lebih memudahkan orang lain lagi bagaimana? Oh, saya harus bekerja dengan efisien. Mengelola tokonya. Ya, mungkin saya pasang CCTV, ya, kemudian di gudang saya hitung uangnya dengan benar, mengolah keuangan dengan benar, sehingga makin efisien. Kalau saya bekerja dengan efisien, maka saya bisa memberikan harga yang terbaik. Memudahkan lagi. Kamu belanja di toko seberang, jaraknya 20 kilo, harganya mahal, masih pakai ongkos kirim lagi. Tapi karena kamu sekarang, karena toko Irwan ini sangat efisien bekerja, ya, harganya lebih murah, mungkin saya ngedil-ngedil dengan distributor, ya, kemudian sekarang jauh lebih efisien, sehingga sekarang harganya lebih murah. Udah itu dapat free ongkos kirim, ya, sudah gitu pelayanannya bagus, sebentar ada membership, ada poinnya, dan segala macam. Anda lihat, perhatikan, karena fokusnya memudahkan hidup orang lain. Saya pun juga sekarang, oke, supaya lebih memudahkan lagi bagaimana? Toko saya barangnya harus diperbanyak variannya. Diperbanyak. Boleh? Jangan cuma jual, oke, jangan sampai orang beli di toko saya, nggak ada barang. Kalau nggak ada barang, oke, bos, om, tante, cik, koh, tak carikan barangnya ya. Mungkin cari obeng ukuran sekian, nggak ada. Besok pagi datang lagi ya, saya carikan sekarang. Wah, servisnya luar biasa, betul? Ini apa kalau tidak memudahkan hidup orang lain? Betul? Tapi kalau kamu cuma isinya cuma cari uang, maka tokomu nggak bisa maju, kamu pun kerjanya cuma ogah-ogahan, nggak punya semangat karena isinya cuma cari uang, cari untung sebesar-besarnya. Tapi kalau kamu isinya memudahkan hidup orang lain, tentu saja ya, memudahkan hidup orang lain plus kamu harus cari profit. Karena kalau kamu sekarang mau kerja rodi, ya bagaimana saya bisa bekerja efisien? Nggak bisa. Profit ini kita reinvest lagi untuk bisa melayani lebih baik. Ya, jadi sekali lagi kita memudahkan bukan berarti kemudian kita kerja rodi, bukan berarti kemudian kita kerja nggak usah dibayar, nggak usah cari untung, bukan begitu, bukan. Ya kamu harus untung, berbisnis harus untung. Ya ingat ya, kita cari untung, buka bisnis cari untung, dan cari untung itu tidak haram, enggak. Cari untung tuh halal, ya selama kita tidak menipu orang ya. Tapi perhatikan, profit yang kita pakai digunakan lagi bagaimana untuk memudahkan, bagaimana lebih memudahkan lagi. Mungkin tokonya saya pasang AC supaya pengunjung lebih betah. Mungkin pengunjung yang datang saya kasih teh botol misalkan kalau pas datang. Ya mungkin saya kasih promo-promo pakai bangunan ini. Mungkin saya sediakan konsultasi, mungkin ada orang datang ke toko bangunan saya tidak mengerti bagaimana caranya bangun rumah, bagaimana caranya pasang genteng, bagaimana caranya ngecat. Ada konsultannya, boleh? Itu kan ide-ide kreatif, variannya banyak, servisnya bagus, ide-ide kreatif terus, dan itu nggak akan muncul, nggak akan bisa kalau kamu cuma fokusnya uang, nggak akan bisa. Ya ini perbedaannya sangat besar, kelihatannya seperti kecil. Ya kalau orang mengatakan, ya Pak namanya usaha kan ya mesti cari uang. Iya itu, kalau memang pemikiranmu cuma sampai segitu aja, sulit mau maju, udah gitu aja, sulit mau maju. Ya betul kita cari uang, betul kita cari profit, betul. Tapi perhatikan, tujuan utama kita adalah bagaimana memudahkan lagi. Memudahkan. Sehingga kehadiran kita di sini kita harus survive supaya orang banyak terlayani dengan kita.
Supaya kamu survive, maka kamu harus profit. Bagaimana bayar gaji pegawai, bagaimana bayar utilities, air, listrik, dan sebagainya. Kalau kamu tidak profit. Jadi kamu harus profit, bekerja efisien. Ya kalau ada pegawai yang korupsi, kamu harus pecat. Misalkan, kamu harus diurus. Kepala gudang harus kasih laporan barang yang benar. Kalau barang hilang terus, ya susah. Kita harus pasang CCTV, jangan sampai tokomu dirampok. Bukan karena kita pelit, kejam, bukan. Karena supaya kita harus bekerja efisien, supaya kita bisa profit. Tetap profit. Cuman jangan sampai profit tok, tapi kamu tidak punya ini semua. Ya, ingat ya. Jadi fokusnya adalah kita cari profit dengan cara memudahkan hidup orang lain. That is the key. Maka uang akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Jadi salah kalau targetmu sekarang, oke, pokoknya saya cuma mau uang. Salah. Coba deh, RAS-mu arahkan menuju ke sini. Nggak mesti toko ya. Apa aja. Sekarang dengan yang kamu punya, bagaimana cara saya bisa memudahkan hidup orang lain? Maka itulah kunci bagaimana Anda bisa mendapatkan uang. Uang akan datang dengan sendirinya kalau kamu tahu cara memudahkan orang lain. Uang akan datang sendirinya kalau kamu punya skill. Nah, itu lebih tepatnya ya. Punya skill, punya knowledge. Sehingga skill dan knowledge-mu itu bisa memudahkan orang lain. Good? Simple tapi powerful. Karena itu lebih penting fokus pada filosofinya dulu. Kalau dari awal filosofinya udah salah, maka sampai kapanpun kamu jalannya akan salah terus. Filosofi itulah yang paling penting. Bukan tekniknya apa, caranya. Filosofinya aja udah salah, pakai caranya yang makin tersesat. Oke? Saya tunggu diskusi-diskusinya, teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman suka dengan materi seperti ini apa tidak. Silahkan tulis di kolom komen. Kalau teman-teman suka, saya akan buat video ini dengan lebih banyak lagi. Kita akan banyak bicara tentang hal-hal yang lebih luas lagi dan dunia finance, supaya menambah pemahaman teman-teman semua di sini. Ya, jadi memang betul saya punya dua grup, satu grup spiritual dan satu adalah grup finance. Dua-duanya adalah seperti tangan kiri dan tangan kanan. Dua-duanya harus balance satu sama lain, ya, agar hidup kita jadi lebih baik. Ya, non spiritual bagus, spiritual juga bagus. Tapi kalau Anda spiritual terus, mabuk spiritual, ya sulit. Ya, kenapa? Karena kalau Anda keuangan ancur-ancuran, nggak karu-karuan, Anda hidup kekurangan uang, bagaimana mungkin Anda bisa belajar spiritual? Nggak mungkin. Itu aja poinnya. Simple but powerful. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.